kita, ibadah online kita, semua mempersiapkan diri, mempersiapkan hatinya, pikirannya, biar kita fokus pada ibadah kita. Oke, adik-adik sekolah minggu, kita akan mulai ibadah kita. Kita angkat satu pujian, Bapa Engkau baik. Kami rindu akan Engkau Bapa. Untuk itu Tuhan, Kau hadir di tempat ini Tuhan Yesus. Kau hadir di hati kami Bapa. Dan saat ini kami Bapa mulai ibadah kami, ibadah online sekolah minggu Tuhan Yesus. Dimanapun ada sekolah minggu berada ya Bapa, biarlah Tuhan memberkati, mengurapi setiap sekolah minggu Tuhan Yesus. Kau berkati mereka ya Bapa, dimanapun mereka berada. Biarlah mereka tetap sehat Tuhan Yesus. Biarlah mereka boleh mengikuti ibadah ini Bapa. Dan saat ini Tuhan Yesus, Kau berkati ibadah kami ini Bapa, mulai awal, pertengahan hingga akhir Tuhan Yesus. Dan juga guru-guru yang melayaninya Tuhan, Kau urapi, Kau curahkan Roh Kudus semua guru-guru sekolah minggu dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini Bapa, kami akan memuji-Mu Tuhan Yesus, bersuka cita, memuliakan nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, adik-adik sekolah minggu, mari kita angkat satu pujian lagu sukacita kita, Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu puji
Baik, adik-adik sekolah minggu, ini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita buka hati kita buka pikiran kita biar kita fokus pada firman Tuhan. Baik, adik-adik sekolah minggu, kita angkat satu pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita dengarkan cerita firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami kembali beribadah sekolah minggu. Tiba saatnya kami akan dengar cerita firman Tuhan. Berkati setiap kami anak-anak sekolah minggu, supaya melalui firman Tuhan kami boleh belajar, mengerti, kami boleh belajar melakukan firman-Mu. Bahkan melalui firman Tuhan menjadikan kami anak-anak yang bertumbuh mengenal akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Halo adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabarnya hari ini? Semuanya pasti kabarnya luar biasa, dan Tante percaya pasti semuanya bersemangat. Nah, hari ini Tante Yanti akan menaburkan firman Tuhan. Tante Yanti akan menceritakan cerita firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Tante berharap adik-adik semua bisa membacanya di rumah. Nah, ayat firman Tuhannya terdapat di dalam Injil Matius pasal 13
ayat 1 sampai ayat 23. Di sana judulnya bercerita tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Nah, adik-adik, penabur itu seperti seorang petani ya adik-adik. Contoh seperti petani yang menanam padi di sawah. Jadi benih padinya itu ditanam di sawah supaya padinya bisa tumbuh. Atau seorang petani yang menanam jagung. Jadi biji jagungnya itu akan ditanam di ladang atau di kebun, dan tentunya di tanah juga, sehingga benih jagung itu tadi tumbuh dan menghasilkan buah. Yang Tante sudah sebutkan tadi, Tuhan menceritakan ada seorang penabur yang mau keluar untuk menanam benihnya adik-adik ya, benih-benih yang akan ditanam. Tetapi benih-benih itu jatuh di tempat yang berbeda-beda. Nah, karena jatuh di tempat yang berbeda-beda, maka benih itu juga tumbuhnya berbeda-beda adik-adik. Tuhan menyebutkan ada 4 tempat di mana benih itu jatuh. Yang pertama atau tempat yang pertama adalah benih itu jatuh di pinggir jalan. Nah, kalau jatuh di pinggir jalan adik-adik, firman Tuhan bilang, maka datanglah burung-burung. Jadi datang burung-burung memakan benih itu sampai habis. Nah, adik-adik, jangankan tumbuh, jangankan berbuah, berakar aja tidak. Kenapa? Nggak ada lagi adik-adik. Sebab apa yang mau tumbuh? Karena benihnya sudah dimakan oleh burung. Jadi benih yang jatuh di pinggir jalan tidak ada lagi, atau tidak berbekas, tidak bertumbuh, tidak berakar, karena sudah dimakan oleh burung. Jadi itu tempat yang pertama. Nah, yang kedua adik-adik, benih itu jatuh di tempat yang berbatu-batu. Nah, di tempat yang berbatu-batu, benih itu juga tidak tumbuh adik-adik. Kenapa tidak tumbuh? Karena tanahnya sedikit, tanahnya tipis, sehingga ketika matahari terbit, matahari bersinar, benih itu menjadi layu, mati, bahkan kering. Akhirnya tidak bertumbuh. Benih yang ketiga adik-adik jatuh di semak duri. Nah, benih yang jatuh di semak duri pun tidak bertumbuh adik-adik. Kenapa tidak bertumbuh? Karena benih itu dihimpit oleh semak berduri. Jadi ketika semak itu semakin besar, akhirnya benih yang jatuh di semak duri tidak bisa tumbuh karena dia terhimpit, akhirnya mati. Nah, jadi benih yang jatuh di semak duri juga tidak ada hasilnya adik-adik. Jadi mulai dari benih yang pertama, kedua, ketiga, nggak ada hasil adik-adik. Bagaimana dengan yang keempat? Yang keempat adik-adik, firman Tuhan bilang, benih yang keempat jatuh di tanah yang baik, jatuh di tanah yang subur. Karena benihnya jatuh di tanah yang subur, maka benihnya bisa berakar, benihnya juga bisa bertumbuh, benihnya juga bisa berbuah. Nah, adik-adik sekolah minggu, dari cerita tentang perumpamaan, tentang seorang penabur, tentang benih, bahkan tentang keempat tempat di mana benih itu jatuh, Tante akan jelaskan. Nah, yang penabur itu adalah gambaran dari Tuhan Yesus. Kemudian benih itu adalah firman, dan keempat tanah di mana benih itu jatuh menggambarkan tanah hati manusia. Tanah hati manusia yang berbeda-beda cara menerima firman Tuhan. Yang pertama adalah benih yang jatuh di pinggir jalan. Benih yang jatuh di pinggir jalan ini adalah orang yang mendengar firman tetapi tidak mengerti. Kenapa tidak mengerti? Nah, begini adik-adik, mungkin waktu adik-adik mendengarkan firman Tuhan atau siapapun yang mendengarkan firman Tuhan, mungkin kita tidak serius ya. Kita bermain-main, kita ngobrol, kita sibuk sendiri. Nah, ketika firman disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu, ya, kita hanya main-main saja
Akhirnya firman yang disampaikan itu kita dengar tetapi kita tidak mengerti. Nah, seperti itu. Yang kedua, benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu adalah gambaran hati kita, hati manusia yang mendengar firman, yang menerima firman, tetapi tidak dapat atau tidak bisa tahan. Nah, sekarang Tante mau tanya, siapa di sini adik-adik kalau dengar firman tetapi tidak tahan, maunya cepat selesai, terus maunya keluar masuk sebentar, izin tante, izin om. Nah, ayo, siapa di sini adik-adik yang suka seperti itu ya? Kalau dengar firman nggak sabar ya, maunya tantenya cepat selesai ceritanya. Dengar firman nggak tahan lama-lama karena pengen main. Nah, adik-adik, itu adalah gambaran hati kita manusia, yang dimana ketika kita mendengar firman Tuhan kita nggak sabar, kita tidak tekun dengerin firman Tuhan yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu, kita nggak setia menunggu dengan sabar guru-guru sekolah minggu bercerita. Akhirnya firman Tuhan itu tidak bertahan lama di dalam hati kita adik-adik, kita cepat bosan dan tidak sabar. Jadi bagaimana firman bisa tumbuh di dalam hati kita kalau kita menjadi anak-anak yang tidak sabar, tenang, duduk manis, dengerin firman Tuhan. Tante berharap anak-anak sekolah minggu ya, bersama tante, anak-anak sekolah minggu semua memiliki hati yang sabar, yang setia, yang tenang mendengarkan cerita firman Tuhan, sehingga firman Tuhannya dapat kita mengerti, sehingga firman Tuhannya itu boleh membuat kita bertumbuh ya. Nah, yang ketiga adik-adik, benih yang jatuh di semak duri melambangkan hati manusia atau menggambarkan hati manusia, hati kita yang selalu khawatir. Nah, contohnya, satu contoh adik-adik, siapa di sini yang suka khawatir kalau malam sudah berdoa, sebelum tidur sudah berdoa, tetapi masih khawatir, takut ada setan, takut ada hantu? Ayo, siapa di sini adik-adik angkat tangan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, jadi ketika kita sudah berdoa, adik-adik tidak perlu khawatir lagi. Kalau kita sudah berdoa, maka adik-adik harus percaya bahwa Tuhan pasti akan melindungi kita, pasti akan menyertai kita. Jangan dihimpit, jangan ketakutan ya, jangan ketakutan menghimpit adik-adik, jangan ketakutan mengganggu adik-adik, tetapi adik-adik harus yakin kepada firman Tuhan sehingga adik-adik bisa berani. Jadi jangan khawatir kalau adik-adik sudah berdoa sebelum tidur, maka adik-adik tidurlah dengan percaya, tidurlah dengan tenang bahwa Tuhan pasti melindungi. Yang terakhir adik-adik adalah yang keempat, yaitu benih yang jatuh di tanah yang subur. Tanah yang subur atau benih yang jatuh di tanah yang subur, di tanah yang baik, melambangkan hati kita manusia yang mendengar firman Tuhan, lalu menerima firman Tuhan, lalu kita simpan firman Tuhan itu di dalam hati kita. Nah, ketika firman kita simpan di dalam hati kita, maka apa yang keluar dari dalam hati kita akan menghasilkan buah yang baik. Apa saja buahnya? Adik-adik tahu semuanya. Buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, bahkan penguasaan diri. Nah, itulah buah-buah dari tanah hati yang baik ketika firman Tuhan berakar, bertumbuh, bahkan menghasilkan buah-buah. Jadi adik-adik, kalau kita sudah berbuah dari kebenaran firman Tuhan, kita mengerti firman Tuhan, maka yang keluar dari dalam diri kita, perkataan kita, ucapan kita, perbuatan kita, tindakan kita, semuanya hasilnya akan baik semuanya ya. Firman Tuhan katakan,
itu adalah buah-buah dari kebenaran. Buah dari firman Tuhan yang kita dengarkan, kemudian kita lakukan, dan hasilnya kita bisa mengeluarkan apa yang baik. Contoh, perkataan yang baik, perbuatan yang baik, itulah buah dari kebenaran, ya. Oke adik-adik sekolah minggu, itulah cerita firman Tuhan saat pagi hari ini buat kita semuanya. Biarlah melalui cerita firman Tuhan adik-adik sekolah minggu semuanya diberkati. Dan Tante Yanti berdoa supaya sepanjang minggu ini kita boleh melakukan firman Tuhan. Bahkan sepanjang minggu ini Tante Yanti berdoa supaya adik-adik semua diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan semangat yang luar biasa, baik di dalam sekolah minggu maupun di dalam sekolahnya, ya adik-adik sekolah minggu. Sampai di sini dulu cerita sekolah minggu pagi hari ini, dan kita akan ketemu lagi di cerita-cerita sekolah minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.